Alhamdulillah ditambah ilmu yang kata orang-orang itu gendeng. Ya bener, emang ilmunya Om Budi itu gendeng nggak masuk akal. Tapi uangnya masuk dompet. Bisa lunasin hutang dan bisa untuk nambahin modal usaha. Keren. Ilmunya nggak masuk akal, tapi masuk uangnya masuk dompet itu bener ya? Bisa lunasin hutang. Alhamdulillah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bapak Ibu, teman-teman semua, saudaraku semua, itu semua orang keren. Yang cantik, yang cakep, yang soleh, yang soleha. Jadi kalau orang keren nggak boleh mengeluh, harus bersyukur. Jadi walaupun kondisi lagi kurang baik, persoalannya banyak yang nggak enak, tetap wajib bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah tambah lagi nikmatnya ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan, rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Tekan tombol like-nya, sama tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video dari kami yang terbaru ya. Follow juga Instagram sama TikTok. Sambil nonton video ini, orang-orang yang keren yang punya doa, yuk tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Pengen rumah, pengen mobil, pengen apapun juga, utang lunas, penghasilan berapa, tulis. Andai kata jutaan orang nonton video ini terus mengaminkan secara berjamaah, yuk kita aminkan bareng-bareng. Lalu Allah ijabah, kabulkan sama Allah. Mau atau mau banget? Kalau mau banget, sambil nonton video ini yuk tulis kolom komentar doa terbaiknya ya. Yang mau ikut grup gratis silakan, di deskripsi ada linknya, monggo nanti dapat riadoh dasar di grup gratis. Kalau mau ikut kelas online nanti daftar aja ke admin ya. Saudaraku semuanya, teman-teman, saya mau bacain salah satu testimoni dari salah satu saudara kita ya. Langsung aja cekidot, jangan di skip biar nggak gagal paham. Ini videonya beserta amalan tambahannya soalnya, jadi kalau mengikuti juga boleh, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum Om Budi beserta tim. Izinkan saya kirim testimoni keajaiban yang saya alami. Saya Sigit dari Boyolali, Pak Sigit. Peserta kelas online 15. Ini Pak Sigit nih, keren banget nih. Makanya ada amalannya nanti dicontoh boleh ya. Awal mula kenal Om Budi saat saya lagi bingung dikejar-kejar tagihan. Hutang di mana-mana. Bukan itu aja, bukan itu saja, tapi usaha yang saya jalankan juga mengalami kemunduran dan hampir dinyatakan bangkrut. Sampailah saya iseng-iseng mencari-cari ceramah agama biar hidup saya bisa berubah. Karena jujur, kalau saya mau ke pengajian, saya masih malu. Karena saya menganggap diri saya belum baik. Sampai pada akhirnya saya menemukan beberapa video ceramah Om Budi mengenai sholawat dan pelunas hutang. Awalnya setelah menonton saya masuk ke pelunas hutang awalnya. Setelah menonton saya masuk ke grup gratis dan saya menaikkan vibrasi dengan ikut kelas online. Walau jujur saat itu perekonomian saya benar-benar lagi kurang bagus. Sampai pada akhirnya saya pun mengikuti kelas online. Setelah kelas online, semua yang diajarkan oleh Om Budi saya lakukan. 3 hari pertama terasa mudah, tapi hari keempat mulai banyak sekali godaan. Mulai dari penagih yang marah-marah, yang beda dari biasanya. Jualan sepi banget. Hanya ada penjualan 2 produk dalam 1 hari. Sempat saya bingung dan hampir putus asa.
Kemudian saya naikkan level untuk privat, tapi oleh admin saya disarankan masuk member, karena member dan privat sama saja. Namun ada yang berbeda yang didapat di member. Saat itu saya nggak peduli yang mana saja, yang penting saya bisa konsultasi, itu yang ada di pikiran saya. Besoknya saya dapat kabar bisa telepon Om Budi setelah subuh. Kesempatan itu nggak saya sia-siakan. Alhamdulillah saya nyaman dan tenang. Saya nangis saat ngobrol sama Om Budi. Saya seperti ditampar. Tapi setelah itu saya dipeluk hangat penuh cinta. Hari kelima belum ada tanda-tanda keajaiban. Tapi jujur hati sangat tenang banget. Sampai hari ke-6 jualan mulai ramai. Dan hari ke-7 hutang saya 175 juta lunas. Allah buat saya nangis. Om Budi buat saya nangis bahagia. Ilmu gendeng memang keren. Ilmu gendeng lagi. Saya ikuti kata Om Budi. Awalnya saya ragu. Tapi akhirnya saya kerjakan. Saya cuma pasrah ke Allah. Saya ngomong sama diri sendiri. Yang disuruh Om Budi sebagai guru spiritual saya tidak salah. Semua yang disuruh benar. Tapi hati ini memang masih ragu. Apa iya ya? Karena keadaan saya seperti ini. Tapi saya yakin. Saya mikir, buat apa saya sudah bayar mahal-mahal dan nanya. Dan sudah dijawab tapi nggak dilakukan. Ya sudah saya kerjakan, plong. Satu hari saya bisa sampai 25.000 sholawat Jibril. Nih, satu hari sampai 25.000 sholawat Jibril. Sholawat Ibrahimiyah dari subuh sampai Isya dengan hitungan yang diberi Om Budi. Jadi sholawat Jibril ya, sholawat Ibrahimiyah subuh berapa, zuhur berapa, asar, Isya, maghrib, Isya berapa tuh ada tuh. Sholawat Ibrahimiyah dari subuh sampai Isya dengan hitungan yang diberi Om Budi. Sholat saya kencengin seperti yang di Riyadhah. Al-Quran saya baca 1 juz selama 3 hari kalau nggak salah. Jadi 1 hari 1 juz saya paksain. Alhamdulillah ditambah ilmu yang kata orang-orang itu gendeng. Ya benar, emang ilmunya Om Budi itu gendeng, nggak masuk akal. Tapi uangnya masuk dompet. Bisa lunasin hutang dan bisa untuk nambahin modal usaha. Keren. Ilmunya nggak masuk akal, tapi masuk uangnya, masuk dompetnya, bener ya? Bisa lunasin hutang, alhamdulillah, masya Allah. Namanya modal usaha, sesuai kesepakatan melalui telepon, ya. Saya izin nama ditolong ya, ini nama diganti ya. Saya izin nama tolong disamarkan dan proses uang datang kepada saya tolong tidak diceritakan Om. Iya kan saya baca ini doang. Intinya, ketika kita bertanya dan dapat jawaban, saat itulah keputusan. Mau dikerjakan atau tidak. Kalau saya langsung dikerjakan. Walau dari sebelah melarang. Dia istrinya waktu itu, wah janganlah uang segitu eman-eman katanya gitu ya. Alhamdulillah hutang 175 juta lunas. Allah tolong saya dengan cara ajaib lewat jalur langit dan yang Om Budi ajarkan. Dan sekarang usaha saya berkembang pesat. Matur sembah nuwun Om Budi yang dengan sabar selalu membimbing saya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang buat Om Budi dan keluarga. Dan bahagia, kaya raya, berkah. Terima kasih banyak. Wassalam. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu gendeng lagi. Nggak gendeng. Ilmunya nggak gendeng. Mungkin caranya aja ya. Caranya itu kan nggak masuk akal manusia. Jadi, jangan aneh-aneh lah, nyeleneh lah. Tapi nggak apa-apa, karena dengan kita melakukan berarti kita yakin tuh. Yakin tuh ngelakuin, yakin. Allah tolong dengan cara yang ajaib. Padahal bukan dari situ, sebetulnya dari yang mengerjakan. Bukan dari saya juga, saya bukan apa-apa. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua. Yang saya punya cerita, karena saya bukan ustadz, apalagi kiai. Di saat kita bersungguh-sungguh mengharapkan ridho Allah. Di saat kita bersungguh-sungguh memohon ampunan Allah. Disitulah ada pertolongan Allah yang sangat nyata. Kadang-kadang kita pengennya cepat, tapi di detik terakhir Allah tolong tuh. Allah tolong dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Emang punya akal? Nah, keajaiban datang hanya bagi orang-orang yang percaya, yang yakin akan datangnya keajaiban. Karena keajaiban itu semua sumbernya dari Allah, bukan dari manusia. Keajaiban itu datangnya semua dari Allah, lewat manusia. Nanti gitu Allah nyiptakannya. Semua sumbernya dari Allah, tapi turunnya lewat manusia. Ya, tapi intinya terus yakin kepada Allah. Makanya kalau pengen semuanya cepat lunas, cepat hutangnya beres, cepat lunas, ya udah pasrahkan semua kepada Allah. Buat takjub Allah dengan apa? Udah mohon ampun deh sama Allah. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun.
jauhi dosa, ikuti aturannya Allah, jangan ngatur Allah. Ya nggak? Kurang lebih gini deh. Dengan buat takjub Allah tuh dengan cara-cara yang unik lah. Maksudnya kalau cuma 5 waktu aja itu semua sudah diwajibkan gitu kan. Ya udah, minimal kita tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah dengan apa? Satu, perbaiki wudhu. Sholatnya perbaikin. Tambahin sholat qobliyah badiah, sholat sunatnya tambahin, ya. Hidupkan qiyamul lail, sholat 2 tambahin. Ngaji tuh, ini kan buat takjub Allah ya. Biasanya ngaji selembar, 2 lembar, 5 lembar, sehari 1 juz. Bisa lebih baik. Ada juga om yang saya sudah 1 juz, sudah 2 juz sehari tapi belum dikabul. Tenang aja, bukan nggak dikabul, sabar. Allah tuh nggak pernah nggak ngabulin doa kita. Ada 3 cara Allah ngabulkan langsung, ditunda atau diganti dengan yang lebih baik. Yang berarti kita tingkatkan apa? Kesabaran. Udah, minta aja terus. Kalau belum dapat ya minta ya terus, dengan apa? Dengan sabar, ya. Sholat sudah, baca Quran sudah, zikir tambahin. Biasa sholat Jibril cuma 1000, 2000, ini 10.000, 25.000 sehari. Istighfar dulu, betul nggak? Banyakin buat takjub Allah. Nanti di langit itu kita jadi gosipin sama Allah, kurang lebih bahasa saya gitu ya. Di langit itu tuh si Budi tuh, ada maunya tuh. Zikirnya panjang-panjang, baca Quran banyak-banyak gitu. Sujudnya lama-lama tuh, pasti ada maunya. Nah gitu, ya nggak apa-apa, emang kita ada maunya. Kita ada maunya kemana? Ke zat yang tepat, kepada Allah. Kalau ke manusia kita banyaknya kecewa. Ya, yaudah deh, yuk sekarang gitu aja. Sedekahnya istiqomahkan. Biasa sedekah misalnya 100.000, 500.000 nih sebulan, setiap bulan 500.000. Bulan keempat kelima kita nggak ada uang nih, jangan misalnya nggak kuat 500.000, 50.000 pun nggak apa-apa. Yang penting tiap bulan ada gitu. Bukan dari nilainya, tapi kesungguhan kita, waktunya gitu. Istiqomah itu kan waktunya. Ya, kalau mau istiqomah angka boleh angka, tapi kadang-kadang kalau angka itu kadang-kadang kita ada, kadang enggak. Tapi kalau waktu mau nggak mau bisa, pasti bisa. Uang pun sebenarnya bisa. Mau atau enggak itu aja. Kadang-kadang orang kan gitu. Yang tadinya penghasilan sekian, bisa sedekah sekian karena mengharap ridho Allah. Begitu dinaikin penghasilannya sama Allah, lupa ada yang gitu-gitu. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya sama tekan tombol loncengnya, follow Instagram sama TikTok. Jadi kadang-kadang lupa dengan awalnya gitu niatnya. Awal misalnya belum ditolong sama Allah nih, penghasilan kurang lebih 5 juta sebulan. Bisa tuh sedekah 200.000, 300.000, 500.000 sebulan. 500.000 itu dipecah tuh, buat orang tua sekian, buat ini sekian, pecah tuh. Bulan kedua, ketiga masih, bulan keempatnya nggak tahu buat apa. Misalnya buat orang tua semua atau gimana, itu yang nggak tahu. Tapi yang penting, kalau ya pun buat orang tua atau siapapun nggak apa-apa, itu masih istiqomah. Tapi kalau misalnya ditinggalkan sama sekali, itu nggak bagus kalau kata saya sih. Nah, keranjang-keranjang yang sudah kita buat itu diisi, paling tidak diisi gitu, walaupun nilainya tidak sama dengan di awal. Kalau saya gitu, jadi keranjang rezeki, keranjang bisnis dengan keranjang sedekah itu sama menurut saya. Karena percepatan rezeki itu kita nggak tahu dari keranjang yang mana gitu. Nanti untuk mengawali, kalau misalnya kita udah tinggalkan, kita udah lali nih, poho nih, lupa nih, forget nih, terus kita tinggalkan, kita keranjang mana yang buat cepet, ternyata keranjang yang kita tinggalkan itu. Begitu kita menghidupkan lagi, itu kurang lebih satu, kurang cepat hasilnya biasanya. Yang kedua, ya kurang nyaman kita ngelakuinnya, karena kita udah pernah hianat gitu. Bukan hianatnya apa bahasanya, ya udah pernah melupakan, meninggalkan lah, kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa teman-teman di grup saya, teman-teman di subscriber dan siapapun juga nonton video saya itu keren-keren, yang cantik, cakep, soleh-soleha, pasti semuanya cuman ini mengharap dan ampunan Allah ya, mengharap ridho dan ampunan Allah. Yuk, saya doakan semuanya yang mau mengharap ampunan dan ridho Allah sama seperti saya, Allah berikan kelancaran, istiqomah, kemudahan dalam segala urusan kita. Kita diberikan kemudahan banget, selalu dibersamai sama Allah. Oke ya, mohon maaf kalau video ini terlalu cepat. Jadikan video motivasi seperti ini, testimoni itu sebagai motivasi biar kita semangat lagi ibadah ya. Dia bisa, masa kita nggak bisa? Kan sama aja, bisa dipelajarin ya. Riyadhah sholatnya sama, zikirnya sama, baca Qurannya juga sama ya. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau. Nanti kita tinggal minta kun fayakun ya Allah ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.